Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas kelompok geometri jalan raya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewa Fabian Firsta Disanta, NPM 20035010018. Perkenalkan, nama saya Yuda Sabriana Wahdi, NPM 200-350-168. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gunawan dengan NPM 20035010010049. Perkenalkan, nama saya Salafar Ahmad Lail, NPM 2003-501-0069. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnul Hakim, NPM 2003-501-00061. Kami kelompok 4 akan menghitung alinyemen horizontal di daerah Kabupaten Lumajang. Untuk trase jalannya, kami memilih trase jalan yang sudah ada, jalan ini. Langkah pertama kita klik pad, lalu kita ambil titik di sini, lalu di titik ini, lalu di titik ini, lalu di titik ini, lalu di titik ini. Lalu kita ubah namanya menjadi Lumajang. Setelah itu kita masuk ke tools, ke option, lalu kita pastikan untuk mencentang universal transverse Mercator. Mengapa? Agar skala di Google Earth, di Global Mapper, dan di AutoCAD itu sama. Setelah itu kita klik apply, lalu OK. Lalu untuk Lumajang yang di sebelah kiri ini, kita klik kanan, kita save place as, lalu kita save filenya. Setelah itu kita masuk ke Global Mapper. Langkah pertama kita buka file yang kita save tadi. Nanti trase jalannya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita ke tools, kita ke configure. Lalu kita memilih menu projection. Nah, lalu di atas ini kita cari UTM, lalu kita klik UTM. Setelah itu kita apply, lalu OK. Langkah selanjutnya kita klik connect to online data. Kita pastikan untuk memilih Aster JDIM, lalu kita connect. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita pindah ke AutoCAD. Untuk caranya kita klik file, kita ekspor, kita pilih yang ekspor vektor atau LIDAR format. Kita pastikan untuk filenya DWG. Lalu untuk generate projection file, kita pastikan untuk tercentang. Lalu kita klik OK. Lalu kita save filenya. Setelah itu kita buka AutoCAD. Untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Untuk caranya kita klik start.
Kita pilih menu start di sini, lalu kita open file. Lalu kita cari file yang dari global map tadi. Jika sudah, kita klik, nanti jadinya akan seperti ini. Untuk titik awal kami beri simbol A, lalu untuk tikungan pertama kita mengambil simbol P1, untuk tikungan kedua yaitu P2, untuk tikungan ketiga kita ambil simbol P3. Lalu untuk ujung jalan kita ambil simbol B. Setelah ini kita akan menghitung alinyemen horizontal dengan rumus-rumusnya. Untuk perhitungan alinyemen horizontalnya, data yang dibutuhkan: 1. Kecepatan rencana 40 km per jam. 2. Kecepatan jalan rata-rata 34 km per jam. 3. Jari-jari minimum tikungan 34,22 meter. 4. Sudut tikungan 39 derajat. 5. Jari-jari tikungan 100 meter. 6. Super elevasi maksimum 10%. 7. Super elevasi normal 2%. 8. Lebar jalan 8 meter. 9. Perubahan kecepatan 0,3 meter per detik. 10. Kemiringan jalan 0,035 meter per detik. 11. Kelandaian relatif maksimum 100. Untuk perhitungannya: 1. Mencari nilai D sama dengan 1432,39 per R sama dengan 1432,39 per 100 sama dengan 14,324. 2. Nilai F maksimal. F maksimal sama dengan min 0,00065 plus 0,192 sama dengan min 0,00065 kali 40 plus 0,192 sama dengan 0,166. Yang ketiga, mencari nilai D maksimum. D maksimum sama dengan 181.913,53 dikali E maksimum plus F maksimum per VD kuadrat sama dengan 181.913,53 dikali 0,1 ditambah 0,166 per 40 kuadrat sama dengan 30,243. Mencari nilai DP. DP sama dengan 181.913,53 maksimum per VR kuadrat sama dengan 181.913,53 dikali 0,1 dibagi 34 kuadrat sama dengan 15,736. 5. Mencari nilai E plus F. E plus F sama dengan E max plus F max kali D per D max sama dengan 10% plus 0,166 dikali 14,324 dibagi 30,243 dengan 0,126. Keenam, mencari nilai F. Nilai H sama dengan E maksimum dikali VD per VR kuadrat dikurangi E maksimum sama dengan 10% dikali 40 per 34 kuadrat min 10% sama dengan 0,1 dikali 1,38 min 0,1 sama dengan 0,038. Yang kedua, mencari nilai tan alfa 1. Tan alfa 1 sama dengan H per dp sama dengan 0,038 dibagi 15,736 sama dengan 0,002. Yang ketiga, mencari nilai tan alfa 2. Tan alfa 2 sama dengan F maksimum min H per
D maksimum min DP sama dengan 0,166 min 0,038 per 30,24 min 15,736 sama dengan 0,009. Yang keempat, mencari nilai M0 atau MO sama dengan DP dikali D maksimum min DB dikali tan A2 min tan alfa 1 per 2 kali D maksimum sama dengan 15,736 dikali 30,24 min 15,736 dikali 0,009 min 0,002 per 2 kali 30,24 sama dengan 0,026. Untuk nilai F-nya sendiri, karena nilai D lebih kecil daripada nilai DP, maka F sama dengan MO kali D per DP kuadrat ditambah D kali tan alfa 1 sama dengan 0,026 dikali 14,324 dikali 15,736 kuadrat plus 14,324 kali 0,002 sama dengan 0,05. Untuk yang selanjutnya mencari nilai E sama dengan E plus F min F sama dengan 0,126 min 0,05 sama dengan 0,076. Selanjutnya mencari lengkung peralihan atau LS. Mencari lengkung peralihan LS yang pertama berdasarkan waktu tempuh T sama dengan 3 detik. LS sama dengan VD kali T per 3,6 sama dengan 40 kali 3 per 3,6 sama dengan 33,3 meter. Yang kedua berdasarkan landai relatif. LS lebih besar sama dengan E plus EN kali B kali 0,5 kali M max. LS lebih besar sama dengan 0,076 plus 0,02 dikali 8 kali 0,5 dikali 100. LS lebih besar sama dengan 38,4 meter. Yang ketiga, berdasarkan rumus modifikasi short. LS sama dengan 0,022 dikali VD pangkat 3 dibagi R kali C min 2,727 dikali VD kali E per C sama dengan 0,022 dikali 40 pangkat 3 per 100 kali 0,3 min 2,727 dikali 40 dikali 0,076 per 0,3 sama dengan 19,3 meter. 5. Mencari lengkung peralihan atau LS. D. Berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian. Mencari lengkung peralihan atau LS. D. Berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian. LS sama dengan I max superelevasi maksimal dikurangi superelevasi normal dibagi 3,6 dikali kemiringan jalan dikali 40 dikali kecepatan rencana. LS sama dengan 0,1 dikurangi 0,02 dibagi 3,6 dikali 0,035 dikali 40. LS sama dengan 25,397 meter. Maka diambil nilai terbesar untuk menentukan panjang lengkung peralihan rencana atau LS yaitu 38,4 meter. Yang keenam, mencari busur lingkar atau LC. Nilai theta S sama dengan 90 dikali lengkung peralihan dibagi B dikali R. Theta S sama dengan 90 dikali 38,4 dibagi 3,14 dikali 100. Theta S sama dengan 11,006. B. Cek jenis tikungan. 1 untuk nilai LC atau busur lingkar. Untuk spiral circle spiral sama dengan delta min 2 theta S dibagi 180 dikali B dikali R. Maka 39 dikurangi 2 dikali 11,006 bagi 180 dikali 3,14 dikali 100 sama dengan 29,63. Mencari busur lingkar LC untuk full circle. Delta dikali theta dibagi 180 dikali R cari-cari. Sama dengan 32 dikali 3,14 dibagi 180 sama dengan dikali 100 sama dengan 68,03. 7. Cek syarat tikungan. Jenis tikungan yang memenuhi
persyaratan yaitu spiral circle spiral dengan hasil perhitungan LC sama dengan 29,63. Kemudian menghitung sesuai jenis lingkungan spiral circle spiral. Nilai P sama dengan LS kuadrat busur lingkung peralihan dibagi 6R dikali jari-jari dikurangi jari-jari dikali 1 min cos theta S sama dengan diperoleh nilai 0,619. Untuk nilai K sama dengan lengkung peralihan dikurangi LS pangkat 3, lengkung peralihan pangkat 3 dibagi 40 dikali jari-jari kuadrat dikurangi jari-jari sin theta S, maka diperoleh 19,167. Untuk jarak TS ke P1 atau tikungan 1 sama dengan R ditambah B tan setengah delta ditambah K sehingga diperoleh 54,8 meter. Untuk jarak tikungan 1 ke E sama dengan R ditambah B dibagi cos setengah delta dikurangi jari-jari sehingga didapat 6,814. Yang ke E adalah nilai XS sama dengan LS dikali 1 dikurangi LS kuadrat lengkung peralihan kuadrat dibagi 40 dikali jari-jari kuadrat. Maka diperoleh XS sama dengan 38,26. Untuk F nilai YS sama dengan LS kuadrat lengkung peralihan kuadrat dibagi 6 dikali jari-jari maka diperoleh 2,458. Yang ke-17 untuk nilai LT sama dengan LC busur lingkar ditambah 2 dikali lengkung peralihan. 38,4 ditambah 2 dikali 25,397 sama dengan 89,194. Kontrol perhitungan 2TS lebih besar dengan LC. 2 dikali 54,8 lebih besar daripada 29,63. Maka 109,6 meter lebih besar dari 29,63 meter dan memenuhi syarat. Oke, di sini saya akan bagian cat seperti itu. Jadi kita bikin circle, satu kita trim, ini juga kita trim, bagiannya nggak digunakan. Oke, setelah itu kita hitung sudutnya pakai asleng ini. Nah, kita ganti warna kuning. Size-nya kita pakai 100. Seperti ini. Ketemu 88,9843. Itu LC-nya kita. Ini kita kasih keterangan. Set. Taruh sini. Ya. Oke. Nanti keterangannya spiralnya kita sepertinya kehapus tadi kayaknya. Oke, setelah itu kita lihat dulu apakah sama LC-nya. Sama 88,96. Setelah itu yang kita buat setelah LC kita nyari TS. TS itu garis mulai pojok situ mau tengah-tengah sini. Kita lihat dulu TS-nya kita berapa. Jarak TS ke P itu 67,15. Jadi kita membuat L dari sini buat sini sampai tekan dulu F8-nya. Not bikin 67,15. Oke, setelah itu kita
Sini sampai pucuk. Nah, kita lihat. Ininya kita jauhkan biar nggak ribuan LJ-nya. Nggak bisa. Sama 15. Kalau terlalu besar bisa kita kecilkan. Begini. Sini kita mirror. Ya. Ke mirror. Ini. Nah. Berarti nyari TS. Kita tangan dulu. Baik, setelah itu kita nyari TS juga LS. LS itu jarak pojok sini ke sini. Kita hubungkan pakai polyline. Ini dari sini ujungnya TS ke RS ini. PL ini kita sambungkan. Polyline. Nah, ini terus ini juga dari sini kita bikin polyline ujung sini, lalu ini terus ke sini. Oke, kita lihat panjangnya berapa dari sini ke sini. Kita ganti biar nggak bingung warnanya. Terus 19,112 besar kayak ini teksnya. Pakai teksnya kita pakai 50 ya gitu. Ya. 19,12 itu apa ya? Itu LS-nya kita lihat di sini berapa LS-nya. LS kita ketemu 19,3. Sedangkan di sini punya kita, data kita itu di sini 19,14, beda sedikit. Sudah benar berarti. Terus setelah LS yang belum itu berarti P sama YS. Kita nyari P sama YS. Oh ini kita mirror dulu. Karena sama. Kita mirror. Oke. Kita kasih itu dulu keterangan LS. Copy. Terus ini sama ini. Oke, setelah LS nah ya kita lakukan berarti tinggal nyari P sama YS.
itu jarak yang luar ini, spiral ini ke garis ini. Kita pakai kita langsung hitung aja gitu, dari sini ke sini. Oke, kita lihat berapa ini. Kita pakai warna biru biar beda. Teksnya kita 50 ya, biar nggak terlalu besar. Oh, masih terlalu besar 30, mungkin biar lebih kecil. P-nya kita 0,9861. Kalau di sini P-nya ketemu mana ini? 0,6, beda 0,3. Oke, setelah itu ini kita mirror dari sini ke sini. Oh, nggak usah sih sebenarnya, cukup di sini saja nggak apa-apa kok ini. Kita kasih keterangan P gitu ya langsung. Copy, taruh sini. Oke, warna biru. Setelah itu ini YS itu dari ininya YS itu. Kita sama kayak tadi, langsung pakai ini ya. Dari sini ke sini. Oke. Kita warna biru, kita samakan kayak yang P. Ini tadi pakai 30 ya. Besar 0,581. Ada kita YS-nya 2, 0,581 ketemunya. Yes. Selesai. Ini nanti yang lingkaran banda kita bisa kita hapus. Itu. Setelah itu baru nanti kita print. Dari penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa tikungan P1 memiliki nilai super elevasi lebih dari 3%, yaitu 7,6%, dan memiliki busur lingkar LC lebih dari 25 meter, yaitu 29,63 meter, sehingga termasuk tikungan jenis spiral circle spiral. Tikungan P2 memiliki nilai E super elevasi lebih dari 3%, yaitu 7,6%, dan memiliki busur lingkar LC lebih dari 25 meter, yaitu 45,33 meter, sehingga termasuk jenis tikungan spiral circle spiral. Dan tikungan P3 memiliki nilai E super elevasi lebih dari 3%, yaitu 7,6%, dan memiliki busur lingkar lebih dari 25 meter, yaitu 88,69 meter, sehingga termasuk jenis tikungan spiral circle spiral atau SCS. Dari ketiga tikungan ini, P1, P2, P3 memiliki tikungan yang sama, yaitu jenis tikungan spiral circle spiral. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan kami tentang tugas alignment horizontal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.